Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala fi qulubina. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini, di hari yang ke-6 bulan Ramadan, kita masih dapat menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh rahimakumullah, pada kesempatan kultum kali ini saya ingin menyampaikan tentang memperbanyak istighfar di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah memerintahkan pada kita agar bersegera untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan inilah adalah bulan yang penuh ampunan. Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh harapan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari dan Muslim. Salah satu amalan utama untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak istighfar. Istighfar bukan hanya ucapan di lisan, tetapi doa tulus dari hati yang penuh penyesalan atas dosa-dosa. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, meskipun beliau dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beristighfar bahkan lebih dari 70 kali dalam sehari. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya istighfar bagi kita yang penuh dengan kelemahan dan kesalahan. Beberapa keutamaan dari istighfar. Yang pertama adalah menghapus dosa yang telah lalu. Istighfar merupakan salah satu langkah atau tahapan dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara langkah tersebut, langkah dari tobat adalah menyesal, kemudian menghentikan dosa, bertekad tidak mengulangi, kemudian memohon ampun dengan beristighfar, dan mengembalikan hak baik kepada Allah dan manusia. Jika salah satu dari langkah tersebut diabaikan, maka taubat tidak dipandang sebagai taubatan yang sempurna. Kemudian bagaimana kita beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita bandingkan ketika kita merasa bersalah atau melakukan kesalahan kepada manusia, kita akan meminta maaf. Bagaimana kita meminta maaf itu terkadang tergantung kepada siapa kita berbuat salah. Ketika kita berbuat salah kepada orang yang di bawah kita statusnya atau yang sejajar dengan kita statusnya, terkadang kita meminta maaf itu hanya sekedar basa-basi. Maafin saya ya, seperti itu saja cukup. Terkadang kemudian berikutnya berulang dan berulang.
Tetapi kita bandingkan ketika kita melakukan kesalahan kepada orang yang berada di atas kita, misalnya atasan kita atau bos kita, terkadang kita meminta maafnya pasti akan berlebih dengan harapan dimaafkan dan tidak dicatat lagi sebagai keburukan, sehingga tidak mempengaruhi terhadap kinerja atau karir kita itu kalau di perusahaan. Demikian juga seharusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha agung, yang paling mulia, yang paling besar, yang seharusnya kita lebih takut kepadanya. Ketika kita beristighfar, otomatis seharusnya lebih daripada ketika kita memohon ampun kepada orang yang kita hormati, yang kita takuti, dan yang kita harapkan maafnya, ampunannya, sehingga kita tidak berpengaruh terhadap kinerja atau nilai kita. Kemudian keutamaan lainnya adalah membukakan pintu rezeki dan keberkahan, sebagaimana disebut dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Kemudian yang ketiga, keutamaan istighfar adalah menenangkan hati dan mendatangkan rahmat Allah. Selanjutnya adalah menjadi sebab turunnya pertolongan Allah di dunia dan akhirat. Ketika kita yakin dengan istighfar kita, Allah akan mengampuni kita, niscaya Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita di dunia dan akhirat. Kemudian waktu terbaik untuk beristighfar setidaknya ada 3 waktu. Yang pertama adalah waktu sahur, sebagaimana firman Allah, mereka memohon ampun kepadaku di waktu-waktu sahur. Dan setelah ibadah sholat, ibadah-ibadah wajib lainnya, senantiasa kita membaca istighfar. Setelah membaca Quran, kita baca istighfar. Menjelang berbuka, kita membaca istighfar. Setiap akhir-akhir sholat, kita juga membaca istighfar. Kemudian berikutnya adalah sepanjang hari, kita senantiasa membaca istighfar. Mungkin kita ingat dengan kisah seorang pembuat roti yang ia senantiasa membaca istighfar di dalam aktivitasnya. Setiap dia mengadoni adonan roti, ia senantiasa membaca istighfar. Tidak lepas dari lidahnya bacaan istighfar, baik itu istighfar pendek dan panjang, sehingga Allah senantiasa mengabulkan doa-doanya. Hanya ada satu doa yang katanya tidak dikabulkan, yaitu ketika ia ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dikisahkan pada suatu hari Imam Ahmad ini melakukan suatu perjalanan sehingga dia tersesat, dan akhirnya tersesat, ia mampir ke sebuah masjid, dan masjid itu tidak jauh dari kediaman pembuat roti. Akhirnya di masjid itu pun ia dilarang oleh marbot untuk beristirahat di dalamnya. Tidak tahu kenapa, mungkin karena marbotnya tidak kenal siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin kenal secara nama, tapi secara wajah tidak kenal, karena mungkin waktu itu belum ada media sosial sehingga membuatnya viral. Sehingga ia pun diusir oleh marbot masjid tersebut. Dan Imam Ahmad pun akhirnya pindah, berjalan menuju ke rumah sehingga sampailah ke rumah pedagang atau pembuat roti tersebut. Dan ketika ia memperhatikan si pembuat roti senantiasa membaca istighfar dalam pekerjaannya, Imam Ahmad bertanya, sejak kapan kau membaca istighfar ini? Sudah lama ya Syekh, gitu. Karena beliau kan sudah tua ya. Terus apa manfaat membaca istighfar kepadamu? Pembuat roti berkata, semua doa-doa yang aku panjatkan kepada Allah SWT senantiasa dikabulkan. Hanya ada satu doa yang belum terkabulkan. Kenapa? Kata Syekh, apa doa itu? Aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillah, takdir Allah ternyata
membuat Imam Ahmad menjadi tersesat dan diusir oleh marbot masjid itu hanya untuk mengabulkan doa dari seorang pembuat roti yang senantiasa membaca istighfar. Jamaah sekalian, itulah mungkin diantara hikmah atau fadilah dari istighfar. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbanyak istighfar. Semoga dengan istighfar Allah mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita hamba yang kembali suci setelah Ramadan, dan mengabulkan setiap hajat dan keinginan kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang baik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.